Jeratan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, terhadap tersangka kasus Carok di Bangkalan, Hasan Basri, 40, dan Wardi, 35, dinilai kuasa hukumnya tidak tepat. Bahtiar Pradinata, kuasa hukum Hasan Basri dan Wardi menganggap tidak ada unsur perencanaan yang dilakukan kedua tersangka sebelum terlibat Carok hingga mengakibatkan 4 orang tewas di Desa Bumi Anyar, Bangkalan pada 12 Januari 2024 silam. Kesimpulan ini didapat Bahtiar setelah melihat reka adegan atau rekonstruksi yang digelar Satreskrim Polres Bangkalan di jalur Kembar Ring Road Barat Kota Bangkalan pada Senin, 26 Februari 2024. Ada 38 adegan yang diperagakan Hasan Basri dan Wardi dalam rekonstruksi tersebut. Ia memaparkan, dalam rekonstruksi ini sudah tergambar secara jelas bahwasanya tersangka Hasan dan Wardi yang dikeroyok, sebenarnya untuk mempertahankan harga diri dan harus melakukan tindakan-tindakan seperti yang tergambar dalam adegan-adegan reka ulang. Bahtiar lalu memaparkan hasil reka ulang yang diawali dengan pertemuan tanpa sengaja antara Hasan dengan kedua korban kakak beradik, Mat Tanjar alias MTJ dan MTD. Pada adegan pertama dan kedua digambarkan, Hasan menghentikan laju motornya di depan sebuah gardu atau pos kamling, menunggu warga lainnya untuk pergi bersama ke acara tahlilan, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada adegan berikutnya, muncul sepeda motor matic yang ditumpangi dua korban kakak beradik, MTD, 26, sebagai sopir dan MTJ, 45, di posisi jok belakang. Keduanya merupakan warga Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi. Pada adegan keempat, cekcok antara tersangka Hasan dan korban MTJ mulai terjadi. Keduanya sama-sama dalam posisi saling berhadapan. Korban merasa tersaingi sambil berucap, "Arapah mikrosorosen keparlonah oreng, apa kok ngurus keperluan orang lain?" Kalimat tersebut dilontarkan korban MTJ karena merasa tersinggung setelah Hasan yang awalnya sekedar menyapa dan menanyakan ihwal tujuan korban melintas bersama adiknya, MTD. Korban MTJ kemudian mulai memegang kerah baju tersangka dan menampar pipi tersangka dengan tangan kiri. Upaya menampar yang kedua gagal setelah tersangka Hasan memegang tangan korban. Melihat itu, adik korban MTD menghunus dan hendak melayangkan sabetan celurit namun Hasan memegang tangan MTD. Tersangka Hasan dalam reka ulang mengambil 2 bilah celurit di rumahnya untuk meladeni tantang duel yang dikobarkan korban MTJ. Hasan pada adegan ke-18 masih sempat sungkem kepada ibunya sebelum kembali ke lokasi bersama adiknya, Wardi. Selain MTJ dan MTD, terdapat 2 orang korban tewas lain yakni, MHF, 45, warga Desa Bumi Anyar dan NJR, 42, warga Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi. 1 orang Mr. X diminta keluar dari lokasi Carok oleh Hasan dengan kalimat, "Jack masuk bieh, legik takok mateh sekaleh, kamu jangan masuk nyerang, khawatir nanti mati juga." Dalam kondisi itu, Bahtiar mendapat gambaran bahwa mau tidak mau posisi tersangka Hasan mempertahankan harga diri. Itu terbukti dan tergambar dalam reka ulang ternyata korban MTJ tidak sendirian, melainkan bersama kurang lebih 10 orang. Namun yang masuk ke lokasi Carok disebutkan berjumlah 5 orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.